Dengan kelasnya yang hanya Super 300, kejuaraan Australia Open kerap dianggap sebagai turnamen kelas 2. Meski begitu, ternyata banyak jawara Australia Open yang menjadi peraih emas Olimpiade di masa depan. Jika saja pandemi COVID-19 tak melanda, maka babak final turnamen Australia Open 2020 seharusnya dihelat pada tanggal Juni kemarin di Sydney. Australia Open memang tak sebergengsi turnamen Super 1000 atau 750 seperti di Indonesia Open, China Open, All England, ataupun Japan Open. Meski begitu, Australia Open dianggap sebagai ajang pembuktian bagi para pebulu tangkis muda yang tengah di puncak dunia. Bahkan, berbeda dengan turnamen Super 300 lainnya, Australia Open kerap dianggap penting oleh pebulu tangkis papan atas. Tak mengherankan memang, sebab secara tradisi Australia Open sering menampilkan para calon juara dunia. Sederet pebulu tangkis legendaris dan papan atas dunia pernah mendapatkan titel juara Australia Open. Sebut saja Susi Susanti, Chen Long, Carolina Marin, Lee Hyo Jung, Lin Dan, sampai Kim Dong Moon. Menariknya, jawara Australia Open kerap sinonim dengan medali emas Olimpiade. Setidaknya tercatat lebih dari 5 pemain yang pernah menjuarai Australia Open akhirnya sanggup merebut medali emas Olimpiade. Statistik keberhasilan ini adalah yang terbesar dibanding turnamen Super 300 lainnya. Mereka para alumni podium tertinggi Australia Open yang pernah menjadi peraih medali emas Olimpiade diantaranya adalah Susi Susanti, Chen Long, Carolina Marin, Hendra Setiawan atau Markis Kido, Lin Dan, Lee Hyo Jung, dan Kim Dong Moon. Susi Susanti misalnya, legenda tunggal putri Indonesia ini meraih gelar juara Australia Open pada 1990. 2 tahun kemudian, atau pada 1992, Susi sukses merebut medali emas Olimpiade Barcelona 1992. Keberuntungan Susi berlanjut pada Kim Dong Moon, pemain ganda campuran Korea Selatan. Kim Dong Moon merengkuh titel Australia Open pada tahun 1999. Kim Dong Moon pun menjadi peraih medali emas Olimpiade pada 2004 di Athena. Menariknya, 3 tahun sebelum ia meraih Australia Open, ia sudah pernah merengkuh medali emas Olimpiade pertamanya di Atlanta 1996. Di era masa kini, ada nama Lin Dan dan Carolina Marin yang juga mujur menjuarai Australia Open. Lin Dan adalah peraih medali emas Olimpiade pada tahun 2004. Namun, sedikit berbeda dengan yang lain, ia baru meraih Australia Open pada tahun 2014, sementara Carolina Marin merebut gelar juara Australia Open pada 2015 dan setahun kemudian ia menjadi peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 di nomor tunggal putri. Prestasi sama persis diraih oleh Chen Long di nomor tunggal putra. Pada 2015, wakil China ini meraih juara Australia Open sebelum akhirnya ia merengkuh medali emas satu-satunya di Olimpiade pada 2016 usai menyingkirkan Lee Chong-wei di final. Pesona yang bertahan, persona Australia Open pun terus terjaga sampai saat ini. Pada 2019 misalnya, turnamen kelas 300 ini mampu membawa para legenda dan jawara bulu tangkis dunia untuk berpartisipasi. CEO Crown Group selaku sponsor utama Australia Open 2019 sukses membawa pasangan Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, juara All England 2019, Lee Yong-dae dan Yoo Yeon-sung, serta duo peraih Olimpiade, Lin Dan dan Lee Surui, untuk berpartisipasi. Padahal di kejuaraan Super 300 lainnya, nama-nama pembulu tangkis di atas kerap melewatkan atau tidak berpartisipasi dalam beberapa tahun belakangan ini. Ini membuktikan bahwa Australia Open memiliki daya magisnya sendiri. Beruntungnya, pembulu tangkis tunggal putra andalan tanah air, Jonathan Christie, menjadi juara bertahan ajang ini setelah mengalahkan kompatriotnya, Anthony Ginting, pada final 2019. Akankah ia mengikuti jejak pendahulunya untuk meraih emas Olimpiade? Patut kita tunggu aksi dari Jojo. Sekian berita ini, tuliskan komen Anda di dalam komentar.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa share, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.